pengertian wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan oleh aspek administratif dan aspek fungsional. Wilayah merupakan alat dalam bidang studi geografi yang berguna untuk membagi permukaan bumi yang luasnya menjadi lebih kecil. Jadi, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan khas tersendiri. Suatu bagian atau daerah tertentu dapat disebutkan sebagai sebuah wilayah apabila memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, sumber daya. Meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, yang di dalamnya terdapat sumber daya hayati, yaitu makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, ada non-hayati seperti benda mati, batu bara, kapur, dan gas alam. Yang kedua, ruang. Wilayah yang mencirikan kondisi suatu tempat dengan penampakan secara fisik atau alam dan non-fisik, yaitu makhluk hidup. Yang ketiga, pelaksana administrasi, yaitu seperangkat organisasi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas kedaulatan wilayah tersebut. Berikutnya yaitu perwilayahan. Perwilayahan merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Berikutnya, tujuan upaya perwilayahan. Yang pertama, untuk menerapkan pemerataan pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin keserasian dan koordinasi. Yang ketiga, untuk mempermudah proses sosialisasi. Berikutnya, 3 metode untuk melaksanakan perwilayahan. Yang pertama, generalisasi wilayah atau pemerataan wilayah. Yang kedua, delimitasi wilayah atau penentuan batas luar wilayah. Dan yang ketiga, klasifikasi wilayah, merupakan upaya pengelompokan wilayah. Pengertian pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang, seperti terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. Teori perkembangan wilayah. Ada beberapa teori mengenai perkembangan wilayah. Teori-teori tersebut pada umumnya berdasarkan tinjauan perkembangan ekonomi di beberapa negara. Yang kedua, upaya pengelompokan teori-teori tersebut sulit karena banyak faktor berpengaruh yang harus dipertimbangkan. Misalnya, periode waktu teori lahir, pijakan yang dipakai, jadi tolak ukur, dan ide yang terkandung di dalamnya. Ada banyak teori perkembangan wilayah. Sebagian dari teori tersebut adalah control theories, teori ketergantungan, teori Rostown, dan teori TOEFL. Berikutnya yaitu konsep-konsep pembangunan wilayah. Menurut Pak Penas, konsep-konsep itu antara lain yaitu yang pertama adalah konsep pengembangan wilayah berbasis karakter, sumber daya dengan berbagai pendekatan antara lain. Yang pertama, itu pengembangan wilayah berbasis sumber daya dengan strategi berdasarkan sumber daya manusia, siklus sumber daya dan sumber daya modal dan manajemen. Yang kedua yaitu pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan yang menekankan pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah sebagai penggerak pembangunan. Yang ketiga yaitu pengembangan wilayah berbasis efisien yang menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan di bidang ekonomi dengan porsi lebih besar daripada pembangunan di bidang-bidang lain. Yang keempat yaitu pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan dan menekankan peranan setiap pelaku pembangunan. Yang kedua yaitu konsep pengembangan berbasis penataan ruang diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional diperincikan dalam wilayah provinsi dan kabupaten. Yang ketiga yaitu konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal. Yang keempat, yaitu konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Selanjutnya, yaitu faktor penentu pembangunan wilayah. Menurut Blakely, faktor penentu pengembangan kemajuan pembangunan suatu wilayah yaitu yang pertama, besarnya kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, basis pembangunan daerah. Yang ketiga, aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah atas dasar kualitas lingkungan. Yang keempat, sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian.
Berikutnya, aspek utama pembangunan wilayah. Menurut Hofer and Brittany, profesor ekonomi Amerika Serikat, ada 3 aspek utama pembangunan wilayah. Ketiga aspek utama itu adalah sebagai berikut. 1. Pada dasarnya, terdapat fakta bahwa faktor-faktor produksi seperti bahan dasar, biaya transportasi, pasar, dan lainnya tidak dapat berpindah secara bebas karena faktor-faktor produksi itu bersifat lokasional. Hal inilah yang membuat suatu wilayah memiliki keunikan yang menjadi keunggulan komparatifnya. 2. Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spesial atau aglomerasi di suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi. 3. Pada dasarnya, distribusi barang dan jasa antar wilayah juga tidak mungkin terjadi secara sempurna atau imperfect mobility of goods and service karena besarnya biaya transportasi perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir, pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah daya dukung. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia yang makhluk hidup lainnya. Daya dukung wilayah atau carrying capacity didefinisikan sebagai populasi terbesar spesial tertentu yang dapat hidup di daerah yang ditentukan tanpa merusak ekosistem yang menopangnya secara permanen. Kemudian, menurut Ida Bagus Mantra pada tahun 1986 dalam meniaga penurunan daya dukung lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus meningkat. Ada beberapa faktor analisis daya dukung lahan bagi perencanaan pengembangan wilayah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Mengetahui sejauh mana suatu wilayah masih mampu mendukung perkembangan aktivitas kegiatan yang dibutuhkan oleh penduduk dengan melihat pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. 2. Memberikan informasi kepada para perencana atau pihak lainnya akan mengembangkan potensi wilayah tersebut, terutama ketika daya dukung wilayah itu sudah tidak memadai. 3. Menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan.